Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Baiklah, sebelum kita lanjut materi kita, absen dulu ya. Sinta, Hadir. Tantri, Hadir. Eka, Hadir. Erli. Selanjutnya Dea, Hadir. Meli, Hadir. Celia, Hadir. Tumi, Hadir. Rizka. Hadir. Nah, gimana kabar kalian? Alhamdulillah baik, Bu. Bagus, Bu. Sebelum kita lanjut ke materi kita, minggu kemarin kita sudah membahas tentang Kingdom Plantae. Nah, kalian masih ingat ciri-ciri Kingdom Plantae itu apa? Sinta? Tahu? Ciri-ciri Kingdom Plantae itu mempunyai klorofil yang berguna untuk berfotosintesis, memiliki dinding sel, menyimpan cadangan dalam bentuk amilum atau pati, bersifat autotrof. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi kita, tujuan kita belajar Kingdom Animalia adalah dapat menyampaikan macam-macam ciri-ciri umum pada Kingdom Animalia. Kingdom Animalia itu apa? Coba si Eka, apa Eka? Harley? Nah, jadi ya, betul sekali. Kingdom Animalia itu kingdom yang memiliki anggota yang paling banyak dan bervariasi. Nah, sekarang Ibu beritahu sebelum kita masuk ke materi, bagian-bagian dari Kingdom Animalia. Nah, jadi ini gambar bagian Kingdom Animalia. Nih, ini adalah bagian dorsal. Bagian dorsal itu adalah bagian punggung. Bagian ventral itu bagian perut. Anterior itu adalah bagian kepala. Posterior itu adalah bagian ekor. Lateral. Nah, lateral itu ada kanan kiri atau bagian samping. Yang kanan itu bisa disebut dexter, yang kiri bisa disebut sinister. Jadi kita tadi itu kan sudah melihat bagian-bagian dari Kingdom Animalia. Kita sudah melihat bagian tubuh Kingdom Animalia. Nah, jadi kita bisa mencirikan ciri-ciri dari Kingdom Animalia tersebut. Jadi Kingdom Animalia itu bergerak bebas, eukariotik, heterotrof, dapat merespon rangsangan dengan cepat, multiselular ataupun uniselular, berukuran bervariasi. Nah, kita bisa melihat karakteristik, menggolongkan karakteristik itu di 4 perbedaan. Ada tipe simetris tubuhnya, jumlah lapisan jaringan tubuhnya, segmen tubuhnya, ada tidaknya solong. Nah, jadi dari keempat karakteristik tadi, pertama itu kan ada tipe simetrik tubuh. Nah, asimetrik. Kalian tahu asimetrik itu apa? Organisme yang tidak memiliki simetrik tubuh, atau yang kita kenal itu dengan contohnya itu spongila. Gambar spongila yang tipe simetrinya itu simetri spongila. Simetri tubuh tidak memiliki simetri tubuh sama sekali. Nah, selanjutnya adalah simetri bilateral.
Simetri bilateral ini memiliki bagian tubuh dorsal, ventral, dan anterior dengan juga posterior. Nah, bisa diperhatikan dengan gambar-gambar ini ya. Ketika kita menarik garis khayal, menarik potongan garis khayal ini pada organisme tersebut, bisa kalian lihat organisme yang ditampilkan adalah udang, singa, maupun burung. Ketika ditarik garis khayal, dia akan memiliki bagian tubuh yang sama besar pada satu bidang, termasuk kita manusia. Selanjutnya ini adalah simetri radial. Jadi, di mana organisme ini memiliki bagian tubuh dorsal ventral tetapi tidak memiliki bagian posterior. Nah, jadi dia bisa berbelah banyak. Jadi pengelompokan hewan yang kedua berdasarkan lapisan tubuhnya. Ada dipoplastik, ada tripoplastik. Nah, kalian tahu dipoplastik itu apa? Ya, benar ya. Dipoplastik itu memiliki lapisan tubuh yang lapisan itu berupa ektoderm dan endoderm. Yang tripoblastik itu memiliki 3 lapisan, yaitu endoderm, ektoderm, dan mesoderm. Nah, pengelompokan kingdom animal yang ketiga itu berdasarkan segmentasi. Kalian tahu segmentasi itu apa? Tahu? Jadi, segmentasi itu yaitu organisme yang tubuhnya bersegmen atau beruas, dan ada organisme yang tidak memiliki segmen juga. Pengelompokan hewan yang keempat itu berdasarkan ada 3 yang solom. Yang solom itu atau yang disebut adalah rongga tubuh. Jadi bisa dibagi 3 ya, solom itu. Ada acelomata, pseudomata, dan pseudomata. Jadi yang acelomata itu dia tidak berongga atau tidak memiliki rongga tubuh atau solum. Nah, pseudomata ini berarti memiliki rongga tubuh tetapi rongga tubuhnya itu berbentuk semu. Sedangkan yang silomata memiliki rongga tubuh yang sesungguhnya. Kita sudah mengklasifikasikan animalia. Nah, dari kita klasifikasi animalia itu bisa dibagi menjadi 2 kelas, yaitu ada kelas apa saja. Nah, ya benar sekali ya, ada kelas invertebrata dan kelas vertebrata. Nah, kita masuk ke materi kita yang pokok materi kita invertebrata. Kalian tahu filum apa saja yang terdapat di dalam kelas invertebrata? Jadi di dalam kelas kelas invertebrata itu ada 8 filum, yaitu ada Porifera, Coelenterata, Pelytelmintes, Nematelmintes, Annelida, Mollusca, Arthropoda, sama apa lagi? Iya, benar sekali. Ada Echinodermata. Kita bahas satu-satu ya. Jadi yang pertama kita bahas adalah filum Porifera. Ini adalah filum Porifera. Kalian bisa amati ya. Jadi filum Porifera itu berpori-pori tubuhnya. Nah, jadi di dalam filum Porifera ini terdapat 3 tipe saluran air. Yang pertama itu adalah tipe askon, tipe yang paling sederhana. Contohnya itu ada di Solenia. Yang kedua itu adalah tipe sikon, saluran air yang asilumnya dihubungkan ke saluran air yang bercabang ke rongga konosit, contohnya pada skipa. Nah, ya, pada skipa ya contohnya itu. Nah, sedangkan tipe yang ketiga ini adalah leokon. Ini adalah tipe saluran yang paling kompleks, yaitu dijumpai pada spongyla. Ibu perlihatkan salah satu contoh lagi dari film Porifera. Ibu tayangin video dari Within only seconds, the Porifera. dye is pumped through the sponges along with the water.
As you can see, a sponge is a pretty good water pump and also a good strainer. Any plankton that goes in with the water won't come back out through the osculum. Tube sponges are even more spectacular to observe. They pump the dye so furiously that they look like a collection of miniature. Nah, jadi kalian bisa lihat video tadi ya. Nah, itu berarti membuktikan bahwa si Porifera itu memiliki tubuh yang berpori. Perhatikan yang keluar pada eskulnya tergolong saluran yang bagaimana potongan video tadi. Filum Coelenterata. Nah, jadi soal itu adalah hewan yang berongga. Jadi selon itu adalah rongga, esteron itu adalah usus, tapi dia tidak bisa diartikan dengan hewan yang ususnya berongga, tidak. Kita menyebutnya adalah hewan yang berongga. Nah, dia itu bersifat tenoblastik, tubuhnya simetri radial, mulutnya terdapat tentakel, belum memiliki saluran pernapasan, peredaran darah, dan juga ekskresi. Nah, ini jadi adalah gambar dari filum Coelenterata yang mulutnya terdapat tentakel, belum memiliki saluran pernapasan, peredaran darah, dan juga ekskresinya. Nah, ciri-ciri yang selanjutnya itu dia habitat Coelenterata itu terdapat di laut, terus bersifat heterotrof, menggunakan tentakel untuk menangkap mangsanya. Nah, selanjutnya itu adalah Paletelmintes. Kalian tahu Paletelmintes apa? Ya, Sinta apa Sinta? Nah, ya benar sekali ya. Jadi Paletelmintes itu cacing pipi. Platy itu pipi dan Helminthus itu cacing, sehingga dapat diartikan dengan cacing bertubuh kecil. Nah, ini selanjutnya adalah Paletelmintes. Paletelmintes ini ada yang bersegmen dan tidak ada yang bersegmen, ada yang tidak bersegmen. Nah, ciri selanjutnya itu hewan ini trigoplastik, asilomata dengan tubuh simetri bilateral, berbentuk pipi, memiliki sistem saraf, sistem pencernaan dengan satu lubang, tidak memiliki sistem sirkulasi, respirasi, dan ekskresi. Nah, terus jadi cacing pipi ini bisa hidup bebas di laut, di air tawar, tempat lembab, atau parasit pada hewan serta manusia. Nah, selanjutnya dia itu bersifat hemaprofit, reproduksi seksual secara sendiri atau silang reproduksi aseksual dengan fragmentasi yang diikuti regenerasi. Nah, selanjutnya itu ada filum Nematelmintes. Nah, kalian tahu filum Nematelmintes itu apa? Iya, benar sekali. Nah, Nematelmintes ini adalah cacing benang. Nah, dia itu mempunyai tubuh bulat, panjang dengan ujungnya runcing. Secara bahasa, kata Nematelmintes ini berasal dari Yunani. Nema yang itu artinya benang, dan helmintes itu yang artinya cacing, jadi cacing benang ya. Terus ciri-ciri dari Nematelmintes ini adalah hewannya tenoblastik, tubuh simetri bilateral, terbentuk bulat, panjang dilapisi kutikula dengan sistem pencernaan lengkap, sistem sirkulasi. Terus dia itu hidup bebas dan berparasit, hidup di tanah basah, dasar perairan tawar atau laut, bersifat parasit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, terus si Nematelmintes ini atau cacing benang, dia itu bereproduksi secara seksual. Nah, ini adalah gambar dari cacing benang. Nah, jadi contoh dari Nematelmintes itu atau cacing benang yaitu cacing gelang, cacing tambang, cacing kermi. Nah, selanjutnya
kita membahas Annelida. Annelida itu apa coba? Nah, iya benar sekali ya. Annelida itu cacing gelang. Nah, Annelida itu adalah kelompok hewan dengan bentuk seperti susunan cincin. Dalam bahasa Yunani, kata annulus itu yang berarti cincin dan eidos itu yang berarti bentuk. Nah, ciri berikutnya dari cacing gelang itu bereproduksi secara seksual atau ekseksual. Hidupnya bebas di dasar laut, perairan tawar, tanah, tempat yang lembab, dan parasit pada vertebrata. Nah, hewan ini tripoplastik selamata, tubuhnya simetri bertelah, bersegmen, memiliki otot, sistem pencernaan lengkap, sistem sirkulasi, sistem saraf yang terdiri dari ganglia otak di depan tubuh dekat dengan faring dan tali saraf yang menembus segmen tubuh serta memiliki sistem ekskresi. Nah, contoh dari cacing gelang ini ada Polychaeta dan Herudenia. Ada moluska. Nah, moluska itu bisa dibilang hewan lunak. Jadi moluska itu adalah kelompok yang bersifat tripoblastik, stomata, dan invertebrata yang bertubuh lunak dan multiseluler. Nah, istilah moluska ini berasal dari bahasa Yunani. Moluska yang berarti lunak. Nah, moluska ini termasuk dalam hewan yang lunak, baik yang depan cangkang, yang dengan cangkang ataupun yang tanpa cangkang. Nah, salah satu ciri dari moluska itu apa? Dicinta apa? Andri atau Eka? Nah, iya benar ya. Jadi tubuh dari moluska ini terdiri dari kaki, masakus kerang, dan mantel. Bercangkang, sistem pencernaannya itu sudah lengkap. Sistem sirkulasi terbuka dan tertutup. Sistem saraf terdiri atas ganglion dan selabut saraf. Nah, moluska ini bereproduksi dengan insang atau rongga mantel. Hidup dari moluska ini, dia bisa hidup di air tawar, air laut, bahkan ada juga yang hidup di darat. Si moluska ini juga bereproduksi seksual secara internal atau eksternal dan bersifat dioceus. Alat kelamin jantan dan betina terdapat pada satu individu yang berbeda. Contoh organisme yang terdapat pada filum moluska atau hewan lunak. Filum arthropoda. Nah, filum arthropoda ini juga bisa disebut hewan kaki beruas. Bereproduksi menggunakan insang, trakea atau paru-paru yang terbuka. Sistem sirkulasi terbuka bersifat dioceus. Alat kelamin jantan dan betina terdapat pada individu yang berbeda. Nah, hewan ini tripoblastik selomata dengan simetri bilateral, memiliki kaki dan tubuh beruas, hidup di berbagai habitat secara bebas, parasit, komensal, dan simbiotik. Nah, ini adalah contoh dari arthropoda. Ada udang-udangan, kalajengking, dan laba-laba, keluing, dan serangga. Nah, echinodermata ini berasal dari bahasa Yunani, yang echinos yang berarti duri, derma itu yang berarti kulit. Berarti hewan ini kulitnya berduri ya, jadi bisa dibilang hewan berkulit duri. Nah, salah satu contoh dari hewan echinodermata itu tripoblastik selomata dengan simetri bilateral. Terus permukaan tubuhnya itu berduri, hidup bebas di dasar laut. Nah, kalian dapat melihat potongan dari video ini. Nah, ini adalah lilia laut. Berikutnya ciri dari
Echinodermata adalah duri tumpul atau runcing memiliki sistem ambukanal, sistem saraf berupa cincin pusat, sistem pencernaan yang lengkap dan tidak memiliki sistem ekskresi, respirasi menggunakan insang, sistem sirkulasi dengan cairan rongga tubuh, bersifat dioseus, dan reproduksi seksual secara eksternal dan dapat beregenerasi. Nah, contoh dari filum Echinodermata ini ada Asteroidea, Epiroidea, Echinoidea. Nah, bagaimana menurut kalian pelajaran pada pagi hari ini? Silahkan kalian cari kata-kata yang menurut kalian sulit, yang belum kalian pahami. Nah, jadi kelas invertebrata itu ada 8 film ya. Ada Porifera, Coelenterata, Polytomintes, Nematomintes, Annelida, Arthropoda, Mollusca, dan Echinodermata. Baiklah, Ibu akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.